Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indatun Nikmah, NIM 241E10040, dosen pengampu Ibu Nuzul Pawestri MPD. Saya di sini akan mempresentasikan konsep dasar anak usia dini. Definisi PAUD. PAUD, pendidikan anak usia dini, adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang menitik beratkan pada letak dasar ke arah perkembangan fisik, kecerdasan, sosial, emosional, dan bahasa bagi anak-anak. PAUD bertujuan untuk memberikan rangsangan pendidikan yang tepat bagi anak usia 0-6 tahun, dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal, sesuai dengan usia dan tahap perkembangan. Apa itu PAUD? Ada dua pendapat yang berbeda. 1. NEJ adalah sebuah organisasi yang berfokus pada perkembangan dan pendidikan anak usia dini, terutama pada anak usia 0-8 tahun. Yang kedua, UNESCO adalah perkembangan anak usia 0-5 tahun, merupakan periode penting yang disebut early childhood atau masa usia dini. Karakter dini ada berapa? Ada 6. 1. Rasa ingin tahu yang besar. 2. Unik dan peniru. 3. Egosentri. 4. Suka berimajinasi. 5. Masa Golden Age. 6. Makhluk sosial. Beberapa landasan yang mendasari penyelenggaraan dan berdirinya PAUD. 1. Landasan yuridis, yaitu penyelenggaraan PAUD yang dilandasi dasar hukum yang memberikan legitimasi dan arah bagi pelaksanaan PAUD Indonesia. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini atau pembinaan PAUD. 2. Landasan filsafat, yaitu penyelenggaraan PAUD yang dilandasi dasar hukum yang memberikan legitimasi dan arah bagi pelaksanaan PAUD di Indonesia. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini atau pembinaan PAUD. 3. Landasan religius. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini menunjuk pada dasar agama, nilai spiritual yang digunakan sebagai panduan dalam merancang, pengembangan, dan melakukan program pendidikan untuk anak usia dini. Bertujuan untuk membentuk karakter sejak dini dengan ajaran agama dan moral dalam proses dalam pembelajaran mereka. Pertumbuhan dan perkembangan PAUD. Pertumbuhan fisik yang terjadi sering waktu, peningkatan ukuran tubuh, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain, lebih bersifat kuantitatif, dapat diukur. Perkembangan, proses perubahan yang terjadi berfungsi fisik, mental, sosial, dan emosional anak, bersifat kuantitatif dan mencangkup aspek kognitif, bahasa, motorik, serta sosial dan emosional. Teori perkembangan PAUD. Teori perkembangan anak usia dini berfokus pada pemahaman tentang bagaimana anak perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan mereka pada usia yang sangat muda.
dan teori ini sangat berguna untuk membantu orang dewasa yang mendampingi anak seperti orang tua dan pendidik untuk memberikan dukungan yang paling efektif dan mendukung perkembangan anak-anak secara menyeluruh. Pemikiran tokoh dan pakar AUD beserta teori belajar AUD. Tokoh-tokoh pakar AUD. Vygotsky. Menurutnya lebih baik merupakan intervensi sosial dalam perkembangan anak seperti bimbingan orang dewasa atau teman sebaya. Howard Gardner, ia mengidentifikasikan berbagai jenis kecerdasan dan memutuskan kurikulum yang beragam dan berfokus pada kekuatan individu anak. Jean Piaget, ia merupakan anak-anak melalui tahap perkembangan berkognitif dan motorik. Maria Mestoris, menurutnya pendekatan pendidikan merupakan belajar mandiri melalui eksplorasi. Teori-teori belajar AUD. 1. Kognitif. Dasar teori yang memfokuskan pada proses berpikir dan bagaimana anak memahami informasi. 2. Behaviorisme. Dasar teori yang menekankan penguatan dan hukuman sebagai cara untuk memodifikasi perilaku. 3. Konstruktivisme. Dasar teori anak membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi. 4. Sosial konstruktivisme. Dasar teori yang belajar terjadi melalui interaksi sosial dan kolaborasi. Manfaat teori pembelajaran AUD. 1. Meningkatkan pemahaman dan daya ingat. 2. Penyesuaian kurikulum. 3. Peningkatan kualitas pendidikan anak usia. 4. Pengembangan interaksi sosial dan emosional. 5. Menunjang tumbuh kembang anak yang optimal. 6. Peningkatan peran orang tua dan keluarga. 7. Pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak. 8. Pencegahan masalah perkembangan. Kecerdasan jamak AUD diperkenalkan oleh psikologi Profesor Pendidikan Howard Gardner pada tahun 1983 dalam bukunya yang berjudul Fragments of Myths. Kecerdasan bukanlah suatu kemampuan tunggal yang diukur dengan teks intelligence quotient, melainkan terdiri dari berbagai jenis kecerdasan yang masing-masing memiliki cara tersendiri dalam menunjukkan potensi dan kemampuan individu. Tujuan pengembangan kecerdasan jamak. 1. Menyadarkan bahwa setiap individu memiliki kekuatan dan potensi yang berbeda. 2. Mengembangkan berbagai jenis kecerdasan sesuai dengan minat dan kemampuan. 3. Menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang beragam. 4. Menumbuhkan kreativitas dan inovasi. 5. Memperkuat pembelajaran dan penyampaian akademik. Jenis-jenis kecerdasan jamak Gardner. Kecerdasan spasial, mampu visualisasi dan desain ruang gambar. Kecerdasan naturalis, sensitivitas terhadap lingkungan. Kecerdasan musikal, keterampilan musik dan suara. Kecerdasan logis matematis,
keterampilan dalam logika, rangka, dan pemecahan masalah, kecerdasan linguistik, mahir bahasa dan kata-kata, kecerdasan interpersonal, keterampilan berinteraksi dan memahami orang lain, kecerdasan kinestetik, mampu gerakan tubuh dan koordinasi motorik. Setiap anak memiliki potensi yang unik dan beragam, maka kita sebagai orang tua, pendidik, dan masyarakat harus mendukung itu untuk mencapaikan lingkungan yang kaya dan rangsangan bagi semua jenis kecerdasan, dan membantu pendidikan mengakomodasi beragam kecerdasan mereka masa depan anak yang lebih cerah dengan pendekatan yang tepat. Kita dapat membantu anak mencapai potensi penuh mereka yang akan berpengaruh pada kesuksesan dan kebahagiaan mereka di masa depan. Kurikulum dan model pengembangan karakter AUD. Peran kurikulum dan pengembangan karakter AUD. 1. Menanamkan nilai-nilai moral sejak dini. 2. Menyediakan pembelajaran yang terintegrasi. 3. Pendekatan tematik. 4. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung. 5. Kegiatan pembelajaran yang mendorong perilaku positif. 6. Melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. 7. Penerapan pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif. Bentuk-bentuk dukungan orang tua dan guru dalam pembentukan karakter AUD orang tua. 1. Ketertiban dalam proses belajar anak. 2. Menghargai perkembangan anak. 3. Komunikasi dan terbuka dengan guru. 4. Menyediakan waktu untuk aktivitas bersama anak. 5. Mendukung pengembangan keterampilan sosial dan moral, menciptakan lingkungan yang menyenangkan untuk belajar. Guru. 1. Pembelajaran yang terbaris karakter. 2. Menggunakan model pembelajaran aktif. 3. Pemberian teladan. 4. Penguatan positif dan pemberian feedback. 5. Pengelolaan emosi dan keterampilan sosial. 6. Penciptaan lingkungan kelas yang positif. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.